sebab ini panjang sekali. Untuk Jawa Barat, sebagaimana kita ketahui juga, itu banyak sekali, paling banyak ini aspek-aspek yang kita ukur karena memang gebrakannya juga banyak gitu. Oke, yang pertama terkait larangan studi tour untuk siswa sekolah. Itu yang tahu, warga Jabar yang tahu 90% ya itu, 89,8. Ini warga Indonesia sebenarnya juga tahu 90%. Mungkin nah itu dia. Mungkin kalau kita ukur di tingkat nasional mungkin juga banyak, tapi kita nggak tahu, belum tahu. Dan di sini dukungannya itu berapa tuh? 89% juga setuju atau sangat setuju. Jadi selain awareness-nya tinggi, dukungannya juga tinggi. Kemudian next, larangan wisuda pun demikian, 91% tahu warga Jabar ini, Pak Gubernurnya mengeluarkan kebijakan seperti ini, melarang wisuda. Dan dari yang tahu, ini tidak dari yang tahu, umum aja karena nggak mesti tahu pun bisa menilai gitu. Itu 87 ya. Kalau kita jumlahkan, 87% itu setuju atau sangat setuju. Sekali lagi, ini selain exposure-nya tinggi, dukungannya juga tinggi. Lanjut. Kemudian larangan acara perpisahan kelulusan sekolah di hotel atau gedung yang disewa. Itu 87,6% tahu warga Jabar. Kemudian 90% bahkan nih, hampir semuanya setuju juga dengan larangan perpisahan, acara perpisahan kelulusan sekolah di di hotel atau di gedung. Lanjut. Nah kemudian muncul pro kontra bahwa hal itu akan mematikan kegiatan perekonomian terutama sektor pariwisata. Ternyata ketika kita kita sodorkan ke masyarakat, kita tanya kepada warga Jabar, kita bisa lihat bahwa hampir semua pun mendukung kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Kebijakan tersebut maksudnya ini adalah studi tour, larangan studi tour, wisuda dan perpisahan kelulusan di hotel atau gedung yang disewa. Itu kebijakan tersebut akan mengurangi beban biaya orang tua siswa karena mungkin sekarang memang kondisi perekonomian juga sedang sedang stagnan mungkin. Hampir semua berpendapat seperti itu. Mengurangi beban biaya orang tua siswa dan resiko keselamatan di perjalanan karena memang akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan tentang terjadinya kecelakaan kendaraan pariwisata, bus yang membawa rombongan siswa-siswi dari sekolah dan banyak sekali memakan korban. Dan yang setuju bahwa akan mengganggu perekonomian itu hanya sekitar 6,4%. Jadi ini absolut sekali bahwa kebijakan tersebut mendapat dukungan hampir semua warga Jawa Barat. Lanjut, ada apa lagi? Larangan siswa menggunakan kendaraan bermotor. Ya saya kira ini juga luar biasa lah. Ya jangan lah gitu. 90% tahu dan 92% setuju dengan kebijakan tersebut. Lanjut. Larangan siswa membawa HP. Mungkin ini agak ini ya. Karena kadang-kadang yang dijemput gitu, mau jemput kan harus tahu posisinya. Dia posisinya di sebelah mana nih supaya kita enak jemputnya. Tapi tetap cukup tinggi 85%. Iya, betul, cukup tinggi. 85% tahu dan yang setuju hampir 85%. Setuju gitu, setuju. Ya mungkin dalam ya sehingga di sekolah ketika jam belajar tidak bisa diaktifkan atau selama jam sekolah dari jam 7 sampai katakanlah jam 2 itu tidak boleh menggunakan handphone. Setelah itu ya mungkin bisa untuk janjian atau pemesanan transportasi umum dan sebagainya. Kemudian lanjut,
pembinaan khusus siswa. Nah, ini yang paling. menarik. Kirim ke kalau ada yang kirim ke barak militer. Itu 89% tahu. Banyak sekali ini ya. Dan 92% juga setuju. Karena mungkin ini sangat meresahkan ya. Ketika iya mungkin kita juga bisa melihat gitu kalau ada anak-anak muda nongkrong di bergelombol gitu, kadang-kadang suka ada-ada aja kelakuannya. Bisa jadi kita juga dulu melakukan hal yang sama pada dasarnya. Apalagi kalau anak kolong. Dan ini anak kolong juga. Anak kolong, Tasya anak jenderal. Tapi ini anaknya ini angkatan udara juga bapaknya. Jadi sama. Kalau prajurit. Kalau ayahnya Tasya ini jenderal. Oke, saya ingin meng-highlight ini. Kalau saya atau mungkin teman-teman aktivis atau akademisi itu kan melihat dari perspektif yang misalnya berkaitan dengan hak anak, atau misalnya kita mengutip misalnya Foucault tentang biopower yang disebut dengan istilah pendisiplinan tubuh, ya. Jadi anak nakal didisiplin itu kan khas anak orang aktivis atau akademisi ya. Jadi makanya KPAI kemudian akademisi kan mengkritik program ini. Habis kemudian di mata publik KPAI ya. di mata publik datanya enggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Jadi datanya menunjukkan sebagian besar, hampir berapa itu Dam? 90% ada? 90% masyarakat setuju proses pendisiplinan tubuh tadi terhadap mereka yang dianggap bermasalah. Ya, yaitu satu. Yang kedua, ini lebih ini Tasya, lebih akademik nih perdebatannya ya. Karena kebetulan teman-teman di indikator juga bergerak di bidang akademik, pertanyaannya adalah ini soal reverse causality. Apa itu? Apakah persetujuan terhadap program ini membuat approval Deddy Mulyadi tinggi, ataukah karena mereka suka Deddy Mulyadi sehingga apapun yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi mereka Menarik sekali itu pertanyaannya. Sayangnya survei kita tidak memiliki desain eksperimen untuk memisahkan mana sebab mana akibat. Kalau misalnya kita punya kemewahan, karena sampelnya cuma 600, kalau kita punya di provinsi ini, kalau kita punya kemewahan sampel, itu kita bisa uji apakah sebab ini membuat approvalnya terhadap Deddy Mulyadi tinggi sebagai gubernur Jabar, atau sebaliknya karena orang suka sama Deddy Mulyadi sehingga apapun yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi mereka sukai. Dan itu memang terlihat dari paparan exposure paling tidak pengetahuan publik tentang semua program-program KDM kalau kita bandingkan dengan program-program Jakarta tadi. Kan tinggi-tinggi ya. Jadi memang semua yang dikerjakan oleh KDM disosialisasikan dengan baik kepada publik. Itu satu jawaban memang mengapa public approval terhadap kebijakan KDM tinggi. Salah satunya karena tinggi-tinggi. Lain dengan yang Jakarta tadi. Jakarta misalnya soal perpanjangan jam buka perpus cuma 30-an.